Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Program Rencana 2017 yang memang ini bagian dari manajemen pemerintahan daerah dan bagian dari reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota tentang salah satu instrumen yang nanti lebih lengkapnya Pak Sekda dengan Ibu Asisten akan menyampaikan. Instrumen ini merupakan aplikasi sekaligus juga sistem administrasi keuangan yang lebih baik ke depan, dan ini nantinya akan menekan atau melakukan efisiensi sekaligus efektivitas terhadap penganggaran. Birum teh emang teh naon hilang teh. Manajemen budgeting. Iya. Hari ini Pak Sekda sebagai lokomotifnya akan menyampaikan seperti apa budgeting ini, kemudian apa bedanya dengan manual ya Pak ya, dengan penganggaran yang manual. Ini sangat luar biasa, dan kita Kota Bandung rencana ini 2017 akan murni melaksanakan itu, walaupun input data itu perencanaan dari bulan kemarin, malahan terakhir tadi malam saya sendiri sebagai kepala SKPD langsung validasi. Karena memang ini keterlibatannya semua, dan lebihnya ada salah satu lebihnya ini nanti akan kelihatan yang malas itu nggak bakalan dapat tunjangan program untuk kegiatan akan terkuras. Ini nanti lebih jelasnya nanti sampai. Saya kira sebagai pengantar dari saya terkait dengan paradigma baru tentang instrumen pengelolaan keuangan daerah yang disebut dengan e-budgeting, dan sebelum nanti ada tanya jawab, Pak Sekda ingin menyampaikan gambaran sekilas tentang seperti apa e-budgeting. Maka Pak Sekda. Ya, terima kasih Pak Asep, Bapak dan Ibu yang saya cintai, saya banggakan. Terima kasih. Jadi ada hal yang fundamental, strategis yang perlu kita sampaikan, bahwa tadi disampaikan bahwa sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, dan ini sejalan ruhnya dengan bahwa 2015 kita alhamdulillah meloncat, bahwa sistem akuntabilitas kinerja kita ini oleh Kemenpan diapresiasi. Kita nomor 1 di Indonesia, yang sebetulnya kalau kita bandingkan 2 tahun yang lalu kita masih terpuruk 48,80, 50,3, dan sekarang 80, sekian. Ya, itu patut disyukuri, karena sistem akuntabilitas kinerja atau SAKIP itu memberikan ruang atau memberikan satu fakta yang mengatakan bahwa pengorganisasian birokrasi dan mesin birokrasi yang dulu disebut PNS ini sudah berjalan. Nah, tinggal bagaimana perjalanan itu sudah sesuai atau tidak sesuai. Jadi antara kesesuaian dan tidak kesesuaian itu, makanya ada kewajiban untuk laporan akuntabilitas kinerja LAKIP. Yang sebetulnya dulu ini juga sudah diberlakukan, cuman kadang-kadang nggak ngeh ya, nggak sadar. Nah, sejalan juga dengan apa yang disampaikan Pak Asep, jadi Kota Bandung terus melakukan berbagai perubahan, yang salah satunya adalah reformasi birokrasi. Jadi SAKIP juga merupakan salah satu poin merubah, karena di SAKIP itu ada perubahan mindset, ada behavior attitude, bagaimana perilaku-perilaku birokrasi yang sudah on the track. Jadi kalau ditanya apa sih SAKIP, esensi SAKIP itu ada satu integrasi antara perencanaan yang baik, antara pelaksanaan yang baik, sehingga dikendalikan oleh pengawasan pengendalian. Jadi di situ ada leading sektornya ya, ada Bapeda, kemudian ada Orpad, ada Inspektorat dan sebagainya, dibantu oleh para pimpinan SKPD. Nah, tentu kalau SAKIP-nya juara, ini akan berimplikasi tentang reformasi birokrasi yang lainnya. Kita sangat paham betul bahwa Bandung maju ini adalah dengan Smart City. Jadi kota pintar yang berbasis IT. Nah, salah satunya ada 10 aplikasi yang kemarin berdasarkan atas kunjungan KPK pencegahan yang akan diminta
Dan insya Allah secara bertahap ini yang 10 aplikasi sedang digodok oleh KPK pencegahan dan itu akan kita hibahkan. Dan itu bisa digunakan kemanfaatannya bagi kabupaten kota. Kan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini poinnya. Nah, sekarang kita menambah aplikasi lain. Gitu kan? Yaitu salah satu semacam beginilah. Kalau dulu dari mana reformasi birokrasi pendekatan IT-nya? Dulu kan yang namanya kita dihadapkan dengan persoalan bantuan keuangan. Jadi bantuan keuangan itu komponennya ada 2 kan, ada hibah, ada bansos gitu kan. Tapi sekarang persoalannya sudah selesai. Kita kunci dengan reformasi birokrasi itu ada Badan Pertimbangan Pemberian Bantuan Keuangan Hibah dan Bansos, kemudian ada sabilulungan, IT-nya kan. IT-nya namanya sabilulungan. Jadi alat kontrolnya itu namanya sabilulungan. Itu untuk itu. Nah, sekarang bagaimana tata kelola keuangan? Jadi sebagai perencanaan yang baik, sebagai tata kelola keuangan yang baik, memang kita ada aturan di Permendagri 13 2006. Jadi tata kelola keuangan daerah. Nah, hanya saja sebetulnya 6 tahun yang lalu kita juga telah mengintegrasikan dalam satu sistem namanya BIREM. Jadi Bandung Integrated Resources Management System Bandung. Jadi salah satu kan di situ ada satu integrasi antara resources, antara sistem yang dikelola sehingga perencanaan, pelaksanaan dan implementasinya itu ada korelasi. Hanya saja sejalan dengan dekade kemajuan era kan di dalam sistem itu ada penambahan kilobyte gitu kan, ada MPPS tuh ada nilai ininya tinggi lah, semacam kita punya handphone gitu kan. Oh ini jadul, ini ada handphone yang grade-nya lebih tinggi. Nah sekarang tata kelola yang baik itu apabila ada satu integrasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Dulu kita sudah punya mengenal di Bapeda itu namanya e-planning, ya kan? Nah ditambah e-planning itu ada di Bapeda. Dulu ada RKUA PPAS, adanya di DPKAD. Apa yang terjadi? Seringkali dalam tanda petik ada yang tidak sinkron. Jadi Bapeda kemana, DPKAD kemana. Padahal komponen keuangan itu berangkat dari sebuah kebutuhan dengan oleh perencanaan yang baik. Nah sekarang kita satukan. Namanya e-budgeting. Jadi e-budgeting itu adalah satu sistem tata kelola dari mulai bagaimana perencanaan. Nah kemudian apa sih perubahan yang mendasar dari BIREM, jadi tadi yang Bandung Integrated Resources Management System tadi, sekarang merubah ke e-budgeting. Ada yang saya pahami, ada 5 tahapan momentum yang sangat mendasar, perubahan yang signifikan. Pertama adalah perubahan belanja langsung pegawai. Kita ingin melakukan sebuah proporsional efisiensi. Jadi artinya begini, di pusat ada kebijakan remunerasi. Nah, memang bagi kabupaten kota yang pendapatannya masih kecil, masih mengenal honor. Masa bentar-bentar honor, bentar-bentar honor, bentar. Nah, kita ingin melakukan suatu loncatan atau langkah yang sifatnya efisiensi belanja. Sehingga kita akan senantiasa berorientasi kepada kepentingan publik. Ya, jadi untuk didorong kepada kebutuhan-kebutuhan mendasar yang kita tahu bahwa Bandung memang sangat luar biasa tentang apa yang menjadi basic need-nya ya, kebutuhan dasarnya. Jadi yang pertama adalah perubahan belanja langsung pegawai dari honor ke sistem kinerja. Jadi ini sudah sesuai dengan ruh Permendagri 13 2006 kan, anggaran yang berbasis kinerja. Jadi sekarang setiap pegawai, setiap SKPD sebagai pengguna anggaran, dia tidak bisa merencanakan ya Pak Asep yang di luar tupoksinya. Ya, dalam tanda petik tahun lalu masih kecolongan karena pengawasannya. Jadi ada di antaranya yang abu-abu mengatakan itu duplikasi. Taruhlah katakan Pak Asep ini tugasnya di Human Public Relation. Ngerjakan program penelitian kan nggak nyambung. Ya. Nah, dengan sistem e-budgeting ini akan terprotek. Karena di situ tadi ya Bu Evi ada yang namanya bagaimana tugas mengupload, bagaimana tugas si pengguna anggaran itu melakukan validasi. Nah, seperti tadi Pak Asep, sampai jam 12 malam
Ya, ada yang karena terus ditutup, sekarang dibuka lagi dan sebagainya. Kita ada tahapan-tahapan. Nah, bagaimana yang merespon? Kita juga ada yang namanya penyelia. Jadi membantu, ada helpdesk dan sebagainya, kita siapkan begitu. Jadi kaitan perubahan belanja langsung yang tadi saya katakan yang selalu orientasi, sehingga diharapkan ada satu perubahan juga bagi pegawai yang malas, dia nggak dapat fee-nya gitu kan. Jadi kan teorinya kan punish and reward. Jadi semakin banyak yang aktif, dia dapat tambahan TPP-nya yang TKD-nya. Dan saya sudah meminta Bu Asisten mengkoordinasikan dengan BKD dan Orpad untuk mengkaji. Kan ada analisa beban kerja ABK ya, ada anjab dan sebagainya. Jadi setiap orang siapa berbuat apa itu akan terlihat. Jadi budgeting ke arah sana. Bagaimana merencanakan yang sesuai dengan rencana. Sama dengan Pak Camat dan lain sebagainya juga akan terprotek. Dia tidak akan bisa. Ya, karena yang punya username itu tertentu. Dia pengguna anggaran. Jadi nggak bisa semasing-masing. Karena bidang ini, merencanakan ini, kalau tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, dia akan terkunci di kita, di Bapeda itu. Karena ada username dan sebagainya. Ya, yang pertama itu. Jadi menyederhanakan kegiatan, mengukur dengan jelas kinerja kegiatan, ya tadi ukurannya ada parameternya, kemudian menetapkan budgeting follow program, jadi programnya berapa sih, ya kemudian mengaktifkan tupoksi organisasi, makanya merencanakan sesuai dengan tugas dan fungsi. Yang kedua itu amanat undang-undang, kita juga budgeting juga menetapkan ULP menjadi unit tetap dengan pegawai tetap non BKO. Jadi gini, salah satu amanat undang-undang ya, bahwa, dan ini dikritisi oleh Dewan juga waktu LKPJ, bahwa ULP itu harus mandiri. Kan ada nama ULP teh di bawah bayang-bayang, jadi belum bagian lah, di bawah, tidak struktural, intinya nama gitu. Nah sama dengan penelitian itu kan sekarang menjadi koreksi, ada koreksi karena tidak menjadi independen. Seluruh SKPD mengadakan penelitian. Nah dengan budgeting nggak akan keluar, dia nggak akan bisa, dia menganggarkan. Oh penelitian mah umpamanya di bidang litbang, ya sudah ke litbang. Namun sebenarnya tupoksinya sekarang di Bapeda, ya harus diganti Bapeda. Kalau dulu dengan bebas, sehingga setiap ini melakukan inisiatif. Nah sekarang ketika itu diprotek itu ada efisiensi, ya yang akan kita lakukan seperti tadi. Jadi kalau perubahan belanja langsung tadi, kita ingin merubah image building dari honor ke TKD. Apa bedanya yang saya katakan tadi? Kalau TKD ini tunjangan daerah itu lebih kepada punish and reward yang berdasarkan basis kinerja. Jadi kalau orangnya, stafnya aktif ya Bu ya, dia akan mendapat tambahan penghasilan. Kalau dulu TPP dan sebagainya ya. Yang kedua tentang ULP, jadi di dalam bentuk UPT nanti kita akan secara mandiri. Karena budgeting itu harus dipisah antara penyedia dan pelaksana. Ketiga juga kita ingin mendorong hal-hal yang tidak selamanya berkaitan dengan kebijakan yang bersifat selalu tunai, tapi kita akan lebih masuk kepada dimensi yang berorientasi kepada kegiatan. Sama dengan ruhnya PIPPK. Dulu kan bukan ada pandangan, ada awalnya kita ingin memberikan sesuatu gitu kan, padahal sekarang tidak. Justru Pak Wali Kota ingin memberikan sebuah inisiatif yang datangnya dari bawah, yang namanya judulnya program kelurahan, kecamatan ya, RW, Karang Taruna, yang datangnya memang dari bawah. Ya, jadi berupa program, tapi pagunya kita kunci. Kemudian yang keempat, ada perubahan standarisasi. Jadi kita telah menetapkan harga, karena ada HPS tuh. Nah ini Bapeda, mangga PR. Ada namanya harga perkiraan sendiri. Seringkali terjadi setiap SKPD ketika anggaran yang dulu, terus katakan ATK, nu ieu mah sakieu, nu itu mah sakitu, nu ieu mah geuning kieu. Ketika dilihat, ini ada persoalan. Tapi kalau budgeting dengan integrasi dan koneksi langsung, itu akan terprotek. Jadi ketika satu SKPD yang tersebar, oh harga HPS-nya kertas teh salembarna 50.000 umpamanya, itu semua akan sama. Ya, jadi standar-standar barang pun akan sama nanti, ya, sehingga tidak ada jadi miskomunikasi ataupun under interpretasi yang berbeda interpretasi hanya gara-gara harga perkiraannya tersendiri. Jadi upami di Cianjak ieu
ieu kieu. Seperti halnya nanti standar mobil gitu kan. Kalau hobi Kijang teh 200 juta, ya harus sama semua. Nah, ini terjadi di sebelumnya. Sehingga kita berahkan. Sehingga perubahan standarisasi itu, kita ingin mencoba mengukur efektivitas belanja kegiatannya. Di samping kemanfaatan. Karena suka nggak suka yang sering saya katakan, bahwa sekarang kita tidak hanya cukup dengan output, tapi dengan outcome. Jadi kalau outcome lebih kepada kemanfaatan. Taruhlah katakan BPPT, ini 12 hari nih izin teh. Oh 4 hari, oh hebat ya. Belum tentu. Sejauh mana memvalidasi, memverifikasi terhadap usulan izin itu. Bisa saja izin baru 2 hari di demo. Berarti secara MPS-nya, ya kemanfaatannya tidak ada. Nah, ini sebetulnya evaluasi juga akan mengukur sejauh mana variabel kemanfaatan tadi. Ya, karena berdasarkan tupoksi. Yang kedua, dia mengukur dengan jelas ketercapaian kegiatan dan program. Karena harus ada ekspektasi. Jadi outcome. Jadi ketika kita melakukan, taruhlah Pak Asep, ada satu media sosial, umpamanya program sosialisasi ini. Itu harus diukur dalam lakibnya. Apa sih manfaatnya? Kan tercapainya sebuah informasi antara masyarakat dengan pemerintah. Seperti hari ini gitu kan. Apa sih outcome-nya? Itu tadi, ketercapaian kemanfaatan. Nah, seluruh SKPD diberlakukan itu. Jadi dulu mah yang namanya membuat program, menyampaikan visi misi, kan di dalam sakip yang baik itu, ketika kita menyampaikan visi dan misi kemudian membuat program, itu harus berdasarkan indikator kinerja individu. Ketika kita membuat indikator kinerja individu, ini harus ada ketersesuaian dengan indikator kinerja utama IKU. Nah, baru visi misi, Renja, RKPD, dan ngonek dengan RPJMD yang 5 tahunan. Karena RPJMD itu adalah berdasarkan Kepmendagri 54, itu pengejawantahan dari janji-janji politik kepala daerah terpilih. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Nah, sehingga seluruh SKPD dinas dan lembaga itu harus membuat program yang sinkron kan dengan tujuan organisasi yang tupoksinya tadi. Karena tupoksinya sudah dibuat berdasarkan uraian tugas dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, perubahan standarisasi belanja ini juga menerapkan standarisasi komponen antar SKPD yang saya sampaikan tadi. Jadi nggak akan terjadi lagi SKPD satu dengan ini berbeda, gitu kan? Nah, itulah yang saya katakan bisa lebih efisien kita di dalam melakukan belanja. Kemudian kita lebih akurat karena variabel indikator kinerjanya itu sudah sesuai dengan Renja, RKPD, dan tujuan daripada organisasi dan tujuan daripada pemerintah daerahnya. Yang dulu ya kadia gitu kan. Nah, sekarang sudah nggak akan bisa. Kemudian yang kelima, penetapan waktu implementasi. Jadi implementasi jadi gini, kan yang namanya perencanaan itu diatur kita dengan Kepmen, dengan Bapenas dan sebagainya, dari mulai musrembang dan sebagainya. Nah, e-budgeting masuk di situ sehingga nanti tidak ada lagi usulan-usulan program yang muncul secara tiba-tiba. Kalau di Jakarta kan ada apa istilah program siluman atau apa ya? Nah, ya kayak UPS itu kan disebut program siluman. Nah, ini juga memberikan satu protection. Ya, jadi bukan hanya memberikan tool pengawasan, tapi juga bagaimana merencanakan yang baik seluruh program diatur oleh SKPD yang merupakan bottom up planning itu berdasarkan koridor SOP yang ada. Jadi dari mulai rincikan, detail, komponennya juga harus jelas dan sebagainya. Nah, kemudian ada analisa kebutuhan yang diusulkan di SKPD. Nah, makanya saya cerita kemarin memberikan arahan kepada seluruh pimpinan SKPD, nggak boleh tiap tahun Hayu aja mengusulkan hal yang sama, ya. Jadi mengusulkan hal yang sama. Semacam beginilah, kalau perencanaan mah tahun ini, sampai 600 miliar kita untuk memperbaiki jalan. Masa tahun depan jalan lagi, kan jalannya nggak masih kiat, gitu kan? Kalau saya tanya berapa tahun, 12 tahun Pak kekuatannya. Kalau hot mic, gitu kan? Masa tahun depan sudah mengusulkan hal yang sama, kan nggak mungkin. Nah, di SKPD juga sama, ya. Jadi sekarang di SKPD tidak akan tersebar setiap bulan bahkan ya setiap tahun mengusulkan,
Itu kan taruh kadang-kadang komputernya gitu ya. Kan kalau komputernya apakah hilang atau makanya rencana kerja kebutuhan RKBU setiap tahunnya kita minta. Nah, disitulah ada tim asistensi ya Bu ya, yang diatur nanti dengan Bu Asisten, 3 dengan Bapeda dan merupakan gabungan, sehingga itulah yang memverifikasi apakah usulan-usulan dari setiap SKPD itu sudah ada kesesuaian nggak dengan tupoksi. Sudah sesuai nggak? Nah, sehingga nanti ketika terakhir di TAPD itu akan lebih meringankan karena sudah terintegrasi. Jadi analisa kebutuhannya juga tercover lah gitu. Jadi poin pentingnya adalah itu. Jadi e-budgeting itu adalah salah satu alat kontrol dalam rangka pengawasan keuangan dan itu menjadi bagian reformasi birokrasi. Dan Pak Wali meminta tahun ini kita harus sebagai bagian kotak besar dan kita menjadi rumah. Karena kemarin KPK pencegahan juga memberikan spirit terhadap dari program yang ada yang BIREM tadi, kita sempurnakan yang namanya e-budgeting. Karena di situ e-planning dan e-budgeting itu menjadi satu kesatuan. Ya yang saya katakan tadi kemanfaatannya kita bisa melakukan pengukuran kinerja setiap SKPD dan tentunya juga imbasnya adalah kita bisa membelajarkan sesuai dengan harapan, makanya di situ ada efisiensi dan sebagainya. Yang ketiga adalah kita ingin memberikan satu edukasi. Dalam teorinya adalah punish and reward. Jadi tidak ada lagi sekarang pegawai yang nyantai-nyantai, yang masuknya tidak kerja, dia dapat TPP juga gitu kan. Nah, sama gitu kan. Ya seperti saya juga menyampaikan ke Pak Ema di Sianjak, jangan yang malas, yang tidak masuk dia dapat insentif gede. Ya. Tapi nanti juga harus dihitung ya Bu ya, berdasarkan yang berbasis kinerja. Nah, e-budgeting sudah berorientasi, karena disitulah yang Pak Asep katakan tadi, salah satu bagian dari reformasi birokrasi. Jadi poin pentingnya itu ya, bahwa Bandung akan, bukan menyalip, akan mensejajarkan, dan ini akan dijadikan role model memang. Jadi memang yang terdahulu itu semacam Jakarta sudah melakukan itu, gitu ya. Nah, kita juga sudah sepatutnya kita melakukan itu. Dan tidak usah harus menunggu 2018. Memang adakah persoalan? Ada. Yang pertama persoalan itu adalah aspek ekspektasi kepemahaman dari setiap pengguna anggaran. Yang kedua juga di tingkat integrasi juga, di tingkat implementasi, bagaimana mengupload dari BIREM ke e-budgeting tadi. Karena grade sistemnya berbeda nyebutnya. Nah, ini juga satu problem, tapi bukan problem yang sangat serius. Kami sudah menyampaikan kepada Dewan Terhormat juga ada satu integrasi dan sehingga kalau di Bapeda sekarang ada helpdesk, ada tim penyolio itu seperti head to head biasa di kapan-kapan teman-teman ditinggali. Di Bapeda itu sudah sekarang media asistensi setiap SKPD-nya, pasti pintunya ngabring dan sebagainya itu sebagai salah satu kesungguhan bahwa pemerintah kota akan memberlakukan e-budgeting dalam kerangka melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, anggaran yang Permendagri 13 2006, anggaran yang berbasis kinerja yang berorientasi kepada output kinerja tadi yang terukur. Ya, saya kira itu poin pentingnya. Ya, terima kasih Pak Sekda. Bu Asisten nanti barangkali melengkapi. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan ini. Karena Pak Sekda juga terbatas waktunya. Dan saya kira ini dia, Bu Ati, dan rekan-rekan semua, ini luar biasa Pak Sekda mau hadir ke sini karena ingin silaturahmi sekaligus juga menyampaikan informasi yang perlu seluruh segmen masyarakat juga mengetahui bahwa pemerintah kota selalu melakukan inovasi dan perubahan ke arah yang lebih baik, tentunya ujung-ujungnya untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Dan dari apa yang disampaikan Pak Sekda tadi, saya sedikit menyimpulkan bahwa e-budgeting ini merupakan tools atau alat yang untuk memudahkan sekaligus juga menjadi alat kontrol. Dan kemudian bahwa e-budgeting ini juga merupakan alat untuk melakukan efektivitas terhadap penganggaran, sehingga penganggaran nanti akan lebih efisien, lebih banyak
ke belanja publik ya Pak Sekda ya. Jadi anggaran-anggaran yang tidak penting kemudian tidak akan terjadi duplikasi dan lain sebagainya. Termasuk juga hal-hal yang bukan tupoksi itu tidak akan dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan. Kemudian ini penyusunan rencana juga kalau dulu buntel kadut dengan pagu indikatif gitu ya buat program. Kalau sekarang enggak? Kalau sekarang berdasarkan masalah tupoksi. Dari hal yang detail dulu sampai ke program dan kegiatan. Dan terakhir ini juga menjadi salah satu alat untuk mencegah dan mengurangi corruption karena ini mengurangi transaksi tunai, ini non tunai. Nanti apalagi dikaitkan dengan nanti Bu Evi lebih menambahkan, dikaitkan dengan 2017 ini ASN akan diberlakukan sehingga honor akan hilang, itu akan ada poin-poin gitu setiap melakukan pekerjaan ini tidak lagi dibayar dengan tunai, tidak ada lagi istilah honor. Nah ini saya kira upaya yang positif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung yang dikomandoi oleh Pak Sekda, dan untuk membuka komunikasi sekaligus kejelasan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda. Hari ini Pak Sekda juga didampingi oleh Ibu Asisten yang dan secara teknis, kemudian dari Bapeda ini Pak Sekretaris Pak Heri. Jadi kalau ada hal-hal yang teknis barangkali nanti bisa lebih jauh Bapeda dan Ibu Epi sebagai wakil dari Pak Sekda yang secara atau tiap hari memang beliau mendampingi helpdesk dan sekaligus juga tim yang menangani. Jadi sakuba program ekspektasi hoyong bangun ieu Ari artosna teu aya mah sami sareng bohong kan. Nah, oleh karena itu saya sebagai koordinator anggaran ya diberikan tugas oleh kepala daerah mengakselerasikan dan membahas dengan dewan. Nah, apa saja akan dibahas? Tanggal 30 kita tunggu ya, sebelum draft itu akan kita sampaikan ke dewan. Itu intinya ya. Nah, yang terakhir, kalau ini sudah clear? Oh, belum. Dari mana? Di PR itu ya? PR ya? Iya. Iya dari PR. Ya. Efisiensinya berarti lebih kepada pengalihan program yang tidak perlu ke program yang perlu ya? Ya, sepakat. Persoalan program yang lebih perlu apa, next, itu kan sangat tergantung kepada political will kepala daerah. Ya, tentu prioritas-prioritas itu, kan program itu harus mengunci target-target RPJMD atau target yang telah ditetapkan. RPJM itu 5 tahunan, tapi dituangkan dalam RKPD. Ya, jadi bentuk ada aktivitas ya. Itulah yang disebut anggaran berbasis kinerja. Jadi ketika pemerintah membayar seseorang diimbangi dengan kinerjanya. Oh, ternyata memang dia mendampingi pimpinan. Ya, ada poinnya, ada nilai-nilainya. Ya. Jadi ya saya juga termasuk ya senang saja ya dengan Bu Asisten. Bu Asisten itu nggak punya anggaran tapi kegiatannya kan dia mengerjakan ini sama Pak Wali sama saya juga sama kan, seluruh SKPD seluruh masalah masuk gitu kan. 20 tahun, 25 tahun kita baru bisa bermimpi sebuah lahirnya teknologi tinggi. Nah, Pak Wali mengarah ke arah sana. Caranya bagaimana? Ya kita sama, kita akan gunakan TOD. Ya. Yang kedua, yang strategis tadi, di samping kalau kreatif tadi 2016 ya dengan Gadi, Pak Wali sudah mengarahkan juga di samping kita ingin ada tempat yang representatif. BLA itu efektif, kita juga ingin ada yang namanya keinginan besar untuk mewadahi satu akuatik ya. Nah, ini sedang kita godok apakah keuangan itu ada atau tidak. Yang ketiga, Pak Wali juga telah mengarahkan ada keinginan untuk memberikan ruang kepada para pramuka. Jadi pramuka yang sekarang di Jalan Taman Pramuka Riau ya. Jalan Riau itu satu terlalu kecil, yang kedua ada di tengah kota dan rencana beliau akan dikembalikan ke Taman Kota. Jadi RTH. Ya, ini kan menjadi tempat-tempat publik. Dan tetapi kan harus ada win-win solution. Saya katakan Pak Wali kita punya lahan di sana, kenapa tidak? Dan itu akan dibangun di 2017. Ya, jadi ada fasenya. Kalau sekarang kan kantor agama, kantor LPTK akan dibangun dan sebagainya. Ya mudah-mudahan di 2016 akhir termasuk grand planning ini bisa selesai. Ya,
Kira-kira seperti itu. Oke, terima Oke. kasih Pak Sekda, terima Mohon, kasih Mangga. banyak, dan rekan-rekan juga terima kasih. Saya kira cukup ya, tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita ya nongsiran sahur. Jadi dari